Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oktadiansa dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 09031382227173 kelas Sibel 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai pengenalan input dan output MRP. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi MRP. Material Requirement Planning atau MRP adalah sistem perencanaan yang digunakan untuk mengatur kebutuhan material dan komponen dalam suatu proses produksi. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua material yang diperlukan tersedia saat dibutuhkan untuk mendukung produksi, namun tanpa memelihara ketersediaan berlebihan yang akan meningkatkan biaya. MRP membantu produsen dalam merencanakan dan mengatur jadwal produksi berdasarkan permintaan serta dalam memperkirakan jumlah dan waktu pemesanan material yang tepat. Dengan bantuan MRP, sebuah perusahaan dapat lebih efisien dalam pengelolaan persediaan, memastikan bahwa mereka memiliki cukup bahan untuk memenuhi permintaan pelanggan dan menghindari kekurangan yang dapat menghambat proses produksi. Selanjutnya yaitu eh, saya akan menjelaskan tentang input dan output pada sistem MRP. Sebelum itu, input dan output dalam sistem MRP sangat penting karena mereka merupakan elemen kunci yang memungkinkan sistem MRP berjalan dengan baik dan menyelesaikan kebutuhan material dan mengelola produksi. Di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa input dan output MRP yaitu eh, input dan output MRP itu penting. Yang pertama, untuk alasan mengapa input MRP penting, yang pertama yaitu memprediksi kebutuhan material. Tanpa input ini, sistem MRP tidak dapat menentukan beberapa banyak bahan baku yang diperlukan dan kapan mereka dibutuhkan. Yang kedua, ada mengelola persediaan. Eh, ini sangat penting untuk menghindari kekurangan atau kelebihan material yang dapat menyebabkan produksi terhenti atau biaya penyimpanan yang tinggi. Yang ketiga, ada menyesuaikan dengan waktu produksi. Eh, Lead time sebagai input digunakan untuk memastikan bahwa material dipesan atau diproduksi tetap tepat waktu. Jika lead time tidak dipertimbangkan, material bisa tiba terlalu awal atau terlambat. Selanjutnya yaitu alasan mengapa output MRP penting. Yang pertama adalah merencanakan produksi dan pembelian material. Output dari MRP seperti Plate Order List memberikan instruksi kapan dan berapa banyak material yang harus dibeli atau diproduksi. Ini memastikan bahwa perusahaan selalu memiliki cukup material untuk memenuhi jadwal produksi. Yang kedua adalah menghindari kekurangan material. Di sini output seperti material storage report sangat penting untuk mengidentifikasi material yang tidak mencukupi sehingga perusahaan bisa segera mengambil tindakan pencegahan seperti melakukan pemesanan tambahan. Yang ketiga yaitu menyesuaikan produksi dengan perubahan permintaan. Jika terjadi perubahan dalam jadwal produksi atau kebutuhan pasar, output seperti order rescheduling memungkinkan perusahaan menyesuaikan rencana produksi atau pesanan mereka memastikan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya, input pada sistem MRP. Sistem MRP membutuhkan beberapa input kunci yang akan diproses untuk menghasilkan output. Input ini adalah yang pertama ada Master Production Scheduling atau MPS, yang kedua ada Bill of Materials atau BOM, yang ketiga ada data persediaan atau inventory status, dan yang keempat ada data lead time. Yang pertama yaitu MPS atau Master Production Scheduling merupakan rencana produksi utama yang menetapkan jenis produk, waktu dan jumlah yang akan diproduksi. Yang kedua ada Bill of Material atau BOM. BOM adalah daftar lengkap yang merinci bahan baku, subkomponen, dan jumlahnya yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk. Ketiga ada data persediaan atau inventory status. Data ini mencakup informasi tentang persediaan material yang tersedia, termasuk bahan baku, komponen, dan barang setengah jadi. Dan yang terakhir ada data lead time. Lead time di sini adalah waktu yang diperlukan untuk mendapatkan material atau komponen tertentu, baik karena pemesanan baru atau proses produksi internal. Selanjutnya, eh, sebelum ke output pada MRP, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan input pada MRP. Yang pertama ada sistem MRP menggabungkan data MPS, BOM, status persediaan, dan lead time untuk menghitung kebutuhan material secara menyeluruh. Yang kedua ada setiap input berperan dalam menentukan kapan pesanan material harus dilakukan dan berapa banyak yang diperlukan. Yang ketiga yaitu contoh proses pengolahannya.
Berdasarkan MPS, MRP akan melihat kebutuhan setiap bahan baku menggunakan BOM, lalu memeriksa persediaan yang ada, dan menghitung kapan pesanan perlu dilakukan berdasarkan lead time. Selanjutnya yaitu output pada sistem MRP. Berdasarkan pengolahan input, sistem MRP menghasilkan beberapa output yang membantu dalam perencanaan produksi dan pengolahan material. Output ini meliputi yang pertama ada Planet Order Release, yang kedua ada Order Rescheduling, yang ketiga Material Shortage Report, dan yang keempat ada Inventory Status Updates. Yang pertama yaitu Planet Order Release. Di sini output ini penting untuk memastikan bahwa material yang dibutuhkan selalu tersedia dan tepat waktu. Dan yang kedua ada Order Rescheduling. Di sini eh, hal ini penting untuk menghindari kelebihan atau kekurangan material jika terjadi perubahan dalam jadwal produksi. Yang tiga ada Material Storage Report, yaitu laporan yang menunjukkan material yang kurang atau tidak mencukupi untuk memenuhi jadwal produksi yang direncanakan. Dengan laporan ini, manajemen dapat mengambil tindakan untuk mengamankan material yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada inventory status updates. MRP memperbarui status persediaan setelah menghitung kebutuhan material sehingga informasi tentang persediaan selalu up to date. Selanjutnya yaitu kesimpulan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Sistem MRP berperan penting dalam perencanaan kebutuhan material karena memungkinkan produsen untuk mengoptimalkan proses produksi dengan mengelola input seperti jadwal produksi utama, daftar bahan baku, status persediaan, dan waktu pengiriman material. MRP dapat menghasilkan berbagai output yang membantu perusahaan dalam merencanakan pembelian material, menjadwalkan ulang pesanan, dan mengidentifikasi kekurangan material. Keseluruhan proses ini memastikan bahwa produksi berjalan sesuai jadwal dengan tingkat persediaan yang efisien. Pemahaman tentang input dan output dari MRP memungkinkan perusahaan untuk menjaga ketersediaan material dan baik dan menanggapi perubahan permintaan dengan lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran input dan output dari MRP. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.